secara sederhananya ya, kita di sini. Nah, apa tadi, Miss? Oke, kalau kita cari-cari memang pasti akan ada beberapa kata-kata yang berbeda ya, tapi secara intinya sama. Oke, nih kalau dari sini teknik perbanyakan tanaman berarti sama dengan pada umumnya, tapi ini secara in vitro. Ini yang membedakan. Nah, ini yang membedakan dari sisi tekniknya. Secara in vitro dalam kondisi steril. In vitro itu apa? Dalam tabung ya, dalam tabung atau dalam botol. Nah, bisa ditabung, bisa botol. Oke. Kenapa harus di dalam tabung atau botol? Nah, biar kondisi steril. Jadi teman-teman punya contoh botol? Ada ya? Oke, udah Bapak lupa. Oke, kalau kita lihat misalnya di dalam tabung ya. Ini anggap saja tabungnya ya. Oke. Ini nanti ditutup, ada tutupnya. Ya. Baik pakai plastik ataupun pakai apapun, yang penting tertutup. Ruangan di sini itu bisa nggak dikondisikan dalam kondisi steril? Bisa kan? Karena apa? Karena kecil. Kesulitannya nggak gede. Beda dengan kita harus membuat steril satu ruangan kelas ini. Susah. Apalagi udara silih berganti. Pasti udara itu kan membawa bakteri, jamur, apalagi orang-orangnya ada yang mandi, ada yang enggak. Kayak gitu. Apalagi ada yang mau bersih, ada yang jorok, gitu. Itu akan susah. Apalagi lebih susah lagi di lapangan yang tidak ada batas-batas sekat, ya, sehingga akan sulit. Makanya potensi tanaman terserang hama penyakit itu akan lebih besar dibandingkan antara di ruangan dengan di taman. Kayak gitu. Makanya kan melon habis sama oteng-oteng. Kepiranya oteng-oteng. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Coba kalau di dalam misalnya itu dikotakkan semua steril, nggak ada yang boleh masuk kecuali sesuatu yang diizinkan, misalnya pupuknya, airnya, kayak gitu. Nah begitu pula ya. Jadi secara yang membedakannya adalah in vitro-nya kondisi steril. Nah makanya supaya kondisi steril ini kita belajar di laboratorium atau ruangan khusus. Ya, itu ya. Jadi laboratorium inilah yang akan nanti kita pelajari. Pak, seperti apa Pak laboratorium? Pernah masuk lab? Lab apapun? Lab IPA pernah masuk? Lab IPA. Lab apa lagi yang pernah masuk? Lab komputer. Ini bagus, lab juga itu juga namanya. Oke, kalau waktu SMP ada lab. Lab namanya lab apa? Lab IPA. Oke, Bapak mau nanya Faisal. Faisal, lab IPA itu kalau kamu masuk, apa yang kamu lihat? Yang bulat itu. Yang bulat. Ya. Hah? Ada organ manusia. Ada organ manusia. Organ apa rangka? Rangka. Rangka. Ada apa lagi? Kamu itu bisa jawab asli berarti atas asup menasupnya hanya sekadar. Ada nanti di lab IPA yang kamu punya waktu SMP deh. Ada tiga ini. Apa?
Tiga jantung. Mikros. Oh, oke, ada mikroskop no. Tiga jantung. Tiga jantung. Enggak ya. Apa? Jantung. Baru tiga jantung. Coba. Jangan apa yang kamu lihat di lab kamu? Namanya apa Nadia? Senyum-senyum kayaknya mau jawab nih, gak tahu. Nggak punya lagi Pak? Nggak punya. Apa di mana? Kontes. Oh. Kayak cuma cek alumni kontes lagi. KM, sekolah kamu punya lab nggak waktu SMP? Aduh, ya Allah sendiri. Aduh. Enggak tahu, saya kan jadi lupa, Pak. Oh gitu. Ya. Komputer Ya, oke. Nah, ini lab kultur jaringan ini hampir sama tempatnya, yaitu kayak lab IPA. Jadi pasti ada peralatan-peralatan khusus ya, yang tidak hanya teknis, kayak gitu ya. Tapi memang isinya bukan organ rangka manusia kayak patung gitu dari mulai tengkorak sampai kaki, bukan. Dan bukan tujuannya. Jaringan tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, kalau IPA kan secara umum ada kayak gitu ya. Jadi dalam kultur jaringan ini pasti ada alat-alat untuk mendukung teknik perbanyakan. Nanti alat-alatnya akan kita kenali ya. Oke, sekarang fokus di laboratorium. Nah, bagaimana dengan laboratorium ini? Jadi, yang membedakan perbanyakan tanaman secara umum dengan secara kultur jaringan itu ada di sini. Tujuannya supaya steril. Jadi kalau ada pertanyaan, apa perbedaannya perbanyakan tanaman secara umum dengan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan? Kuncinya di sini. Kalau secara kultur jaringan dalam kondisi steril, secara umum tidak diperhatikan steril apa enggaknya. Ya. Oke, nah lab kultur jaringan ini setidaknya ada 3 bagian. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Nanti ke perpus main deh. Ini mah bagian dulu. Nah, ini ada di ya sih namanya perpus. Di sini ada anggota stanza. Hah? Mas B nggak ya? Anggota yang dulu biasa. Kecil karena selalu sebelah. Nah, di sini ya. Ini di bab 12 penyiapan peralatan kultur jaringan tanaman. Ada di bab 12. Punya buku yang hijau, kenalin ya. Cari. Nah, ini. Nah, di sini penyiapan laboratorium kultur jaringan. Ada ruang persiapan, ruang penanaman, ada ruang pertumbuhan atau inkubasi. Jadi ada 3 ruangan. Ya. Bapak itu ngajar ini sejak kuliah. Sengaja beli buku ini. Ini buku tambahan yang Bapak baca. Ini buku ini Bapak beli sejak kuliah. Sampai sekarang masih ada dan ini bisa beli di toko-toko buku terdekat di kota Anda. Pikirannya dia seperti apapun lah. Kemudian yang ini adalah oleh-oleh dari Biotrop. Jadi Biotrop itu kultur jaringannya lebih canggih karena ini standarnya standar internasional. Ya, jadi Bapak pernah masuk ke sana, kemudian dikasih oleh-oleh sama waktu kuliah juga. Jadi kuliah itu Bapak senangnya jalan-jalan itu bukan ngabisin uang, tapi nambahin value. Jadi ini lebih bagus lagi, lebih lengkap. Ya, jadi ini yang menjadi pegangan Bapak buku selama ngajar kultur jaringan. Yang ini dari sekolah karena ini tingkat SMK.
Ya, jadi memang lebih sederhana saja. Kayak gitu ya. Nanti kalau nanti teman-teman kuliah di pertanian atau di ilmu biologinya biologi sains, itu nanti pasti akan ketemu pelajaran bekerja di pendalam lagi. Begitu ya. Kalau kalian senang dengan dunia laboratorium, apa saya senangnya dengan dunia traveling, kalau nyambung. Kalian cocoknya ambil kuliah jurusan pariwisata. Ya. Oke, kita langsung kembali sini. Jadi teknik perbanyakan tanaman ini membutuhkan lab. Nah, labnya itu tadi ada terbagi menjadi 3. 1, ruang persiapan. Kita kasih mapping ya. Misal, nah, ini misalnya lab. Karena kita juga nggak punya lab, ya sama ya kayak di Bondes. Ya sama kan, tidak saling menghina. Ya, misalnya ini main mappingnya ya. Ini ruangan lab belajar, taruhlah di tulisan lab belajar. Itu ternyata dibagi menjadi 3 ruangan utama. Nah, gitu. Ya. Jadi yang pertama ruang persiapan. Nah, ini pintunya misal. Ini pintu. Ini pintu juga. Ini pintu juga. Ini pintunya nanti akan membentuk lorong kayak waktu di laptop ya. Satu lorong. Jadi tiap lorong itu nanti ada pintu masuk. Kayak gitu ya. Jadi, nah ruang persiapan ini susunannya nggak boleh acak. Ruang persiapan kayak video, kemudian video kayak akses video pertama nggak bisa, ada aturannya. Nah yang kedua adalah ruang apa? Penanaman. Yang ketiga ruang apa tadi? Inkubasi. Inkubasi atau ruang penyimpanan. Ya. Gimana? Oh, si Jan mau tanya. Silakan. Iya, silakan. Boleh ketar saya kan? Ini dia tadi tanya. Jangan lama-lama di WC ya. Karena WC tempatnya jin dan Ini saya tanya jawabannya. Nah, ruang persiapan, ruang penanaman, ini runutannya gini. Kenapa? Karena akses pertama masuk orang itu pasti nggak langsung di sini, harus ke persiapan dulu. Di ruang persiapan ini memang kondisinya nggak terlalu diperhatikan tingkat sterilisasi. Kalau di ruang penanaman harus steril banget. Ini harus banget sekali. Nah gitu ya. Jadi gitu. Makanya runutannya seperti ini. Ini tetap dalam kondisi bersih, tapi memang tidak terlalu diperhatikan. Ya, ruang persiapan. Ruang persiapan ini kira-kira aktivitasnya apa ini? Menyiapkan barang. Barangan apa gitu? Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Ruang persiapan. Pertama pasti dari namanya persiapan. Kita akan tahu ya, yaitu mempersiapkan semua alat. Ya, jadi barang, jangan bilang barang itu masih umum ya. Ya kan? Barang masih umum kan? Barang kenaun sih. Yaitu untuk mempersiapkan alat, bahan, dan media kultur jaringan. Jadi fungsinya
Fungsi ruang persiapan juga sambil ditulis ya. Fungsi ruang persiapan adalah digunakan untuk menyiapkan alat, bahan, dan media kultur jaringan sebelum proses penanaman. Nah, juga persiapan. Apanya? Pulang. Oh, udah. Ya, yaitu ruang yang digunakan untuk menyiapkan semua alat, bahan, dan media kultur jaringan sebelum proses penanaman. Tuh, ruang persiapan itu fungsinya untuk itu. Ya. Selain itu, ada tambahannya, di ruang persiapan juga tempat dilakukannya sterilisasi alat dan bahan. Jadi ada dua fungsi. Fungsi penyiapan alat bahan dan media, dan fungsi tempat sterilisasi alat dan bahan. Sudah? Jadi coba Nadia, apa fungsi ruang persiapan tadi? Mempersiapkan alat dan bahan dan media Sterilisasi alat dan bahan. Oke, nah kalau fungsinya seperti itu, maka nanti penyimpanan alat-alatnya pun dikhususkan untuk itu. Jadi nggak boleh nyimpan alat yang tidak digunakan di sana. Begitu, nyimpan di sana, namanya nyimpan panci, tapi panci tidak digunakan. Nyimpan rak, ya yang tidak digunakan berarti nggak boleh. Nah, nanti peralatannya itu nanti akan ketahui ya. Peralatannya bisa jadi untuk alat sterilisasi itu ada open, ada autoclave. Nah, nanti ada istilah-istilah nama-nama ya. Ada hot plate, ada magnetic stirrer. Coba lihat di sini. Ada agak. Nah, tuh ini peralatan kultur jaringan, pada gambar-gambar. Laminar airflow, open, autoclave, destilator, hot plate. Kemudian lemari es, rak inkubasi, botol, timbangan digital. Nah, ini sebenarnya belum lengkap, masih banyak alat-alat kecil-kecilnya juga. Tuh. Oke, yang kedua. Yang kedua ruang apa? Ruang penanaman. Nah, kira-kira dari namanya fungsinya buat apa? Nanam. Ya. Nah, yang kedua adalah ruang penanaman. Fungsinya itu tempat untuk melakukan proses penanaman. Penanaman apa? Explant, Peter. Penanaman explant ke dalam dalam ruangan, ke dalam media. Ya, media kultur jaringan yang disimpan di dalam botol medianya. Jadi jangan menanam ke dalam botol, menanam ke dalam media. Bingung yang menanam ke dalam botol mana ya? Kayak gitu. Coba Siti, apa fungsi ruang penanaman? Sandi tulis. Coba Liana. Tempat untuk penanaman eksplant ke dalam media. Oke, bagus. Nah, alatnya yang
eksplan ke dalam media itu ada alatnya. Namanya apa? Ada yang tahu? Bukan itu. Panjangnya kenal. Itu mah yang nyopot nah pinset. Nah, tempat menanamnya itu ada di dalam alat. Alatnya apa namanya? Proses pengerjaannya ya. Proses pengerjaannya gitu. Nah, ini taruh ini pinset. Nah, ini eksplan. Misalnya eksplannya dicapit, das. Dimasukkan ke dalam botol media. Nah, kita mengerjakan proses ini tuh ada di dalam alat. Alatnya namanya apa? Nah, lihatnya. Alatnya itu namanya laminar airflow. Ada di ruangan jurusan. Itu yang warna putih itu, yang ada kacanya. Air itu LAM namanya. Laminar airflow. Nah, nanti kita akan coba nyalakan. Laminar apa? Airflow. Nah, tulisannya gini nih. Laminar airflow kabinet LAM. Ya, singkatnya LAM. Ya, harus tahu singkatannya. Nah, itu tahu juga. Laminar. Laminar airflow. Jadi kabinet atau laminar itu kabinet kotak airflow yang ada udaranya yang ngalir. Air udara flow itu kan ngalir, berhembus. Jadi di kotak kayak lemari, tapi kayak hembusan angin dari dalam keluar hembusannya, bukan dari luar ke dalam. Soalnya apa? Supaya mengusir bakteri atau jamur yang ada terbang-terbang di udara. Ya, tuh alat penanamannya. Nah, ini baru pengenalan laboratorium, ini belum nanti pengerjaannya. Aduh, dan pengenalan alat ya. Waduh, ayo Tejas. Praktek tuh Tejas. Nges waktu senang praktek. Jadi pelajaran IMA sebenarnya awal kaitannya di macul. Jadi kumaha macul mang Dedi teh teu dipake di ieu mah. Itu ya, itu ruang penanaman. Jadi peralatan yang utamanya adalah laminar airflow. Tadi yang ruang pertama persiapan peralatan utamanya adalah alat sterilisasi, bisa open, ya, open, autoclave. Ini alat sterilisasi semua ya. Open, autoclave, dan alat buat persiapan lain seperti kompor magnetik, stirrer. Kemudian ada gelas ukur, seperti itulah. Oke, satu lagi ruangnya. Ruang inkubasi itu naon? Penyimpanan. Jadi fungsinya buat apa? Menyimpan naon? Ruang yang digunakan untuk menyimpan media kultur yang sudah ditanam atau sudah jadi. Ruang untuk menyimpan media kultur yang sudah ditanam. Jadi botol yang sudah ditanam dengan eksplan, nah,
misalnya ini. Nah, misalnya ditancapkan gini. Ini. Nah, yang sudah di sini sudah dilakukan di ini di LAF itu disimpan di ruang ketiga, ruang inkubasi untuk supaya tumbuh, dibiarkan tumbuh. Jadi ini kemungkinannya bisa tumbuh, bisa juga terkontaminasi. Kalau terkontaminasi berarti prosesnya ada yang keliru. Bisa jadi anu nanamnya ke kuku bangga, ke mangga. Bisa jadi anu nanamnya ke batu pilok. Ayo ke sana, trot. Main hoda termurah. Kan itu bawa virus ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, kalau alat-alatnya apa? Berarti kita itu di ruang inkubasi itu butuh alat apa kira-kira? Salam. Mangga bagi. Butuh apa? Menyimpan biasanya seperti naon? Rak. Ya, yang dibutuhkan alat-alat di ruang ini yaitu adalah rak penyimpanan. Jadi untuk butuh rak penyimpanan atau rak inkubator. Terus, nah di dalam ruangan-ruangan ini, terutama ruang inkubasi, ruang penanaman, itu kondisi suhunya harus terkontrol. Suhunya tebenang panas, teing tebenang dis, jadi harus terkontrol. Makanya dipasang alat apa? AC pinter. AC itu singkatan dari Air conditioner. Halo ini. Bisa nggak disetting supaya suhunya 20 derajat? Bisa. Bisa kalau pakai AC. Untuk pakai? Bisa. AC. Ada isuk-isuk misalnya 2 derajat, kayak berang ngedeung deui 28. Nah gitu tuh bisa. Nah makanya di dalam ruangan ini ada yang namanya AC. Air conditioner atau alat kontrol suhu ruangan. Berarti supaya mengetahui berapa suhu ruangan ini nanti dipasang alat apa namanya? Termometer. Termometer. Termometer itu alat untuk Mengukur suhu. kalau alat untuk mengukur kelembaban pH itu mah mengukur pH kelembaban. Hah? Termos. Alat ukur kelembaban naon? Coba googling. Alat ukur kelembaban. Oblok. Apa? Apa? Coba googling nih. Hah? Apa sih ini? Ya, hygrometer. Jadi kelembaban itu kaitannya dengan butiran air yang ada di udara. Jangan salah ya teman-teman. Udara di sini itu ada kandungan airnya loh. Cuma kita nggak bisa melihat karena ukurannya kecil. Kayak gitu. Karena kelembaban di sini rendah. Kalau kelembabannya tinggi, misalnya di gunung ya, tiba-tiba kan taruh misalnya pernah ngecamp di puncak gede. Nah, coba aja kalian
kakinya keluar sedikit semalaman. Pagi-pagi basah apa enggak? Basah. Itu artinya kelembaban tinggi. Tiba-tiba kalau lu pakai kaos kaki, tiba-tiba muncrat basah. Terasa. Allahu Akbar. Sangat nyebor salah satu nah. Nyebor. Cuman itu kelembabannya tinggi, kemudian si air itu jatuh, turun, nempel ke kaki kita. Makanya kalau di dalam tenda yang basah itu lapisan tenda luar saja. Karena air itu akan turun mengikuti arah gravitasi bumi. Teman-teman camping itu banyak sainsnya bagi saya. Kenapa begini, kenapa begitu. Jadi bukan sekadar camping bikinan sampah apa gitu. Belum bangun. Mangga. Saya suka ngecamp. Ada? Iya, ada. Oh, camping suka di mana? Di rumah. Di rumah. Di Sabah. Gunung Pasir. Gunung Boyong. Coba sih, buat ini ada rencana Gunung Jani. Gunung ada jauh seleting. Malaya. Oh, Gunung Jani. Cilebas. Udah kegede semua? Orang suka bumi harus sudah kegede semua. Gede. Jauh. Terus, please. Anggap aja Kita cek ke sini. Oke gitu ya. Nah jadi suhu yang dibutuhkan untuk ruangan inkubasi dan ruangan penanaman ini sebenarnya antara di 20 sampai 25 derajat. 20 sampai 25 derajat Celcius. Terus di dalam ruangan inkubasi 20 sampai 25. Nah, terus di dalam ruangan inkubasi ini namanya ruang penanaman, namanya tanaman, butuh cahaya enggak? Butuh. Kalau ruangan kan matahari nggak masuk. Berarti butuh apa? Lampu. Jadi di dalam ruangan ini nanti dikasih lampu di atas raknya. Kan disimpan di rak. Nah, kita gambar rak ya. Kan kemarin pernah lihat ya di Bioskop. Nah, ini rak. Ini misalnya rak. Ini ditaruh botol-botolnya. Nah, di sini ini dipasangin lampu. Jadi menyinari. Tapi lampunya lampu neon Bodas standing TL. Ya Pak? Habis itu gitu. Ya, benar. Habis Di balik mana? Atau Ya. tong. Tong bikin. Tong nggak sebaik. Ya gitu ya. Jadi butuh lampu. Lampunya nyalanya berapa lama? 24 jam full? Atau enggak? Nyalanya selama 24 enggak, tidak full. Dia juga itu masa gelap. Ini 16 jam nyala. 4. Berarti berapa? Sisanya berapa? 8. Persis. Totalnya 24. Sehari semalam juga 24. 8 jam Mati. mati. Gitu. Ini yang pengaturannya gitu. Ya. Jadi 16 jam nyala, 8 jam mati. Nanti di setting supaya otomatis nanti bikin instalasinya yang model itu. Jadi keburu setrek. Kayak pokok dia tuh nggak jaga nanti. Aduh, pokoknya di Palembang kurang sekali. Nah, jadi setting otomatis.
Kalau suhu tetap, kalau suhu itu harus tetap di antara 20 sampai 25. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini 3 ruangan ini? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Sekarang keuangan. Ya, insya Allah teman-teman, sebagaimana rencana yang sudah disampaikan, kita akan praktek kultur jaringan menggunakan numpang di laboratorium IPB yang di Baros. Kapan? Ya, mudah-mudahan di bulan ini ya, di akhir. Ini sedang melakukan surat pengajuan dulu, ya, karena harus